di laporan kebetulan kita perbedaannya sangat jauh banget Pak. Saudara saya telepon lagi tadi. Apa, Pak? Saya tanya sekarang, kenapa di laporan kebetulan ini terdapat perbedaan yang sangat jauh? Mustahil, Jos. Buat apa juga dana sebesar itu? Kita tuh gak butuh. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya hanya berurusan dengan laporan, Pak. Saya tidak berurusan dengan penarikan uang, Pak. Kamu kan sudah saya berikan kepercayaan. Kenapa gitu loh? Tapi, Pak, Saya nggak mau tahu ya. Ini tuh tanggung jawab kamu. Pergi. baik, Pak. Halo. Ya, halo Pak. Pak Satria, Halo Pak Joseph. boleh duduk. Boleh, silakan. Jadi gini, Pak. Kemarin tuh saya dipanggil sama Pak Brian. Katanya laporan kita ada yang aneh. Aneh gimana Pak? Katanya Pak Brian tuh pengeluaran kita lebih besar daripada total laporannya. Pak Jos, saya duluan ya. Saya ada urusan sebentar. Oke, Pak. Baik pemirsa, seorang pengusaha berinisial S resmi ditangkap oleh KPK atas dugaan kasus korupsi yang merugikan ratusan juta rupiah. Selamat pagi Alia, bisa bicara sebentar? Siapa kamu? Saya bisa bantu kamu. Maksudnya? Saya bisa bantu kamu untuk selesaiin kasus saya kamu. Boleh masuk? Jadi, gimana caramu biar bisa bantu aku? Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kamu Alia. Dan kamu harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Alia, coba jelaskan situasi yang terjadi saat ini. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya yakin bahwa ayah saya bukanlah orang yang bersalah. Karena dalam bukti tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan ayah saya. Apa yang menunjukkan bahwa itu bukan kesalahan ayahmu? Ayah saya selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Semua keputusan yang beliau ambil sudah dipikirkan dengan baik. Tidak ada keputusan yang diambil secara gegabah, apalagi yang bisa merugikan pihak lain. Apa harapan kamu terhadap isu yang terjadi saat ini? Menurut saya, keadilan adalah hutang yang harus dilunasi oleh hidup. Saya akan terus berjuang hingga keadilan menyelimuti kasus ayah saya. Terima kasih Alia sudah menjawab pertanyaan dari saya. Wawancara ini akan saya gunakan untuk membuat artikel agar publik bisa mendengarkan suaramu. Oh ya, siapa namamu dan kenapa kamu membantu aku? Saya Kayla. Sebelum ayah saya meninggal, hubungan saya sama ayah saya sangat buruk. Saya tidak ingin kamu merasakan hal yang sama dengan saya. Hera, kamu wis lihat artikel yang viral itu lah ya? Iya kemarin viral gak sih? Aku kemarin harus baca sih Kai. Siapa sih yang nggak artikel?
Anaknya DKI kayaknya. Waneh lah ya. Iya, terus kayak. Padahal semua bukti udah jelas, masa gak ada yang percaya sih? Coba sih bodoh. Apa jangan-jangan aku ditipu sih? Pemirsa, kembali dengan berita terkini. Di sini kami akan menyajikan peristiwa-peristiwa yang belakangan ini terjadi. Pemirsa, pengadilan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku berinisial S atas kasus korupsi sebelumnya. Setelah beberapa kali terbukti melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, pihak keluarga juga menyetujui atas pemberatan hukuman kepada S karena didapati memang bersalah. Apa-apaan sih? Alia, Ayah? Ini beneran ayah? Halo, masuk dulu. Kak, gimana kabarnya? Baik ya, ayah sendiri gimana kabarnya? Baik. Gimana persiapan kuliahmu? Maaf ya, Alia batal kuliah. Pas ayah gak ada di rumah, Alia sendirian tahu. Ayah minta maaf ya nak, karena masalah ayah, kamu jadi ikut terseret dalam masalah ini. Ayah merasa gagal untuk nempatin janji kepada ibu kamu, untuk terus jaga kamu. Maafin ayah ya nak. Maafin Alia juga ya. Harusnya Alia dari dulu ngebuktiin kalau ayah tuh gak bersalah. Semua udah berlalu. Ayah juga udah kembali ke rumah. Sekarang fokus kejar impianmu yang sempat tertunda. Kita lanjutin besok ya nak, ayah mau istirahat. Iya ya. Jadi, ayah gak bisa datang ke acara Alia. Iya Lia, maaf ya. Ayah masih ada kerjaan di kantor. Emang sepenting itu ya ayah sama pekerjaannya? Ayah bukannya gak mau, tapi ayah gak bisa tinggalin pekerjaan ayah. Bakal banyak yang tertinggal kalau ayah gak dampingi mereka di kantor. Waktu kita juga banyak yang tertinggal. Ayah selalu nyibukin diri sama pekerjaan. Alia tahu ya ayah sibuk. Alia tahu. Cuma nggak bisa itu ya ayah ngatur anak sendiri. Alia, jangan kayak gitulah. Ayah cuma butuh kamu ngertiin kesibukan ayah. Kok kamu bisa ajak tante kamu? Terus siapa? Sampai kapan aku harus ngertiin ayah? Sampai kapan ya? Segila itu ya ternyata ayah sama pekerjaan. Padahal aku nggak butuh uang ataupun harta ya. Oh, atau ayah aja yang pengen dipuji-puji sama jabatan ayah. Atau apa Lia? Kamu jangan sembarangan nilai ayah. Itu gak gampang buat ayah. Terserah deh. Ayah,
Selamat pagi Alia. Saya teman kerja ayah kamu. Boleh bicara bentar? Ada apa ya? Ini tentang urusan dengan ayah kamu. Oh bentar ya, aku pengen ayah. Bentar aja kok. Udah deh, masuk dulu. Alia, saya turut berduka cita atas apa yang terjadi pada ayah kamu. Hah? Maksudnya? Kamu nggak ikut ke pemakaman Al. Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas tadi malam aku masih makan malam sama ayah. Alia, saya tahu ini berat buat kamu. Tapi, saya nggak tahu apa yang terjadi sampai kondisinya seperti ini. Tapi yang jelas, semenjak ayah kamu masuk penjara, penyakitnya semakin parah. Dan sayangnya, ayah kamu meninggal dunia saat di penjara. Saya mau kasih titipan dari ayah untuk kamu. Yang sabar ya, Alia. Makasih ya. Alia, saya minta maaf karena ayah udah bikin kamu kecewa. Ayah pikir selama ini yang ayah udah lakuin itu terbaik untuk keluarga kita. Ternyata ayah salah. Ayah minta maaf karena ayah nggak bisa jadi ayah yang kamu butuhin. Ayah juga minta maaf karena ayah terlalu sibuk dalam pekerjaan. Yang bisa ayah lakuin sekarang cuma berjanji. Ayah janji akan memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih mau kasih ayah satu kesempatan lagi. Oh ya, ayah udah beliin kamu soto Banjar. Dimakan ya. Ayah masih mau meeting di luar. Nanti kalau udah selesai semua, kita makan malam bareng ya.